Shalom jemaat Tuhan, mari saat ini kita akan mulai worship at home pada sore hari ini di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa kebaikan Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Kalau sebentar tiba saatnya kami mau datang dalam hadirat Tuhan, kami mau menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah setiap apapun yang kami naikkan, semuanya berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, nyanyi bagi Dia. Mari angkat suaramu dan kita mau memuji Sang Raja. Puji Sang Raja, sebab Dia Allah yang layak untuk kita sembah dan kita pujikan. Mari puji.
Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan masuk dalam hadirat-Mu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Kebaikan-Mu melimpah atasku, jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Hanya Engkau kerinduan kami Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati
bersyukur punya Bapa seperti-Mu yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, sebab kasih setia-Mu melebihi hidup kami Bapa. Engkau melakukan lebih dari yang kami pikirkan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Biarlah pujian ini tidak hanya menjadi sebuah pujian yang dinaikkan, tapi biarlah melalui lirik dari pujian ini mewakili setiap hati kita, bahwa kita benar-benar mau lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi mencintai Tuhan lebih daripada hidup kita. Biarlah kita mau menaikkan pujian ini dari hati kita. Kita mau naikkan, kita mau ungkapkan, hanya Yesus yang kami cinta. Hanya Engkau Tuhan yang kami kasih lebih dari apapun. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Yesus, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sekali lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam, mari rindukan Tuhan lebih lagi menjamah setiap kita. Lebih dari segala
yang ada. Oh, lebih dalam lagi cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Katakan sekali lagi kepada Tuhan, lebih dalam. Ini kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Mu. Mari jamah kami lawat setiap kali. Lebih dalam lagi. Yes my Lord, ku mengasihi-Mu. Yes my Jesus, ku mengasihi. Kami mau belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi-Mu. Engkau yang melihat kedalaman hati kami. Engkau yang melihat kerinduan setiap umat-Mu yang mengikuti streaming worship at home ini. Biarlah setiap kami ya Tuhan sungguh-sungguh rindu Engkau. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami lawatan Tuhan pada sore hari ini. Persiapkanlah hati kami ya Bapa, supaya kami semua boleh dilembutkan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang akan mengajar setiap kami. Roh Kudus yang akan berkuasa mengubah keadaan kami lewat firman Tuhan. Dan biarlah lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami semua beroleh satu rema yang baru untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Hamba sadar, hamba tak mampu. Untuk itu biarlah Roh Kudus saja yang menguasai seluruh penyampaian firman Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu. Mari semua yang siap merenungkan firman sama-sama katakan, amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Langsung saja ya saudara, kita akan belajar dari peristiwa kematian sahabat Yesus di dalam Alkitab, yaitu Lazarus saudara. Kita akan buka Alkitab di dalam Yohanes pasal 11, mulai ayat ke-21. Sebelumnya izinkan saya bercerita dulu sebentar ya, biar tidak lama saudara. Jadi Lazarus ini merupakan sahabat dari Yesus ya, termasuk saudara-saudaranya, yaitu Marta dan Maria. Ditunjukkan di ayat yang kelima ya, sebelum ke ayat 21 minta tolong ditunjukkan ayat 5 dulu. Ini bukti bahwa Yesus itu memang merupakan sahabat Marta, Maria dan Lazarus. Ya ini ya, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus ya. Kakaknya ini maksudnya Maria ya saudara, Maria. Nah, satu kali Yesus ini mendengar kabar ya bahwa Lazarus ini sakit keras saudara. Saudara bisa baca sendiri di perikop Yohanes pasal 11 ini. Jadi Lazarus ini sakit keras dan Marta serta Maria itu mengirimkan kabar ya, mungkin lewat surat saudara atau lewat perantara ya, lewat utusan ya saudara. Jadi kabar itu disampaikan, lalu Yesus waktu dengar kabar itu dia tidak langsung berangkat. Lah ini yang agak aneh saudara. Loh sudah tahu sahabatnya sakit, tapi Yesus tidak langsung berangkat. Nah, sebetulnya Yesus ngomong seperti ini saudara, bahwa penyakit yang diderita oleh Lazarus ini tidak akan membawa kematian tetapi justru akan mendatangkan kemuliaan Allah ya. Jadi seperti itu. Nah, saya langsung soroti peristiwa ketika Yesus datang kepada Maria dan Marta. Kita akan lihat pasal 11 ayat 21 ya, mulai 21. Nah, ini ceritanya ketika Yesus sudah sampai ke rumahnya Marta dan Maria. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Saya ulang ya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini. Kata sekiranya ini itu seperti ini, saudara. Sangking gitu ya. Kalau orang Jawa itu bilang sangking gitu ya. Seandainya, coba gitu ya. Coba Yesus kemarin itu ada di sini, pasti Lazarus itu tidak mati gitu ya. Ini Marta yang ngomong. Lalu jawab Yesus ya, ayat yang selanjutnya.
Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Lalu jawab Yesus, kata Yesus kepada Marta. Nah ini dikasih tahu sama Tuhan Yesus ya saudara. Marta ini ngomong kalau coba Tuhan kemarin Tuhan datang. Pasti saudaraku tidak mati gitu. Ini penyesalan ya, penyesalan. Dan saya menangkap ada sedikit apa ya, kalau kita bilang itu kekecewaan ya di kalimatnya Marta ini. Coba Tuhan kemarin datang, intinya itu Marta ngomong gini, sekarang terlambat Tuhan datang. Betul apa enggak? Jadi itu mirip itu. Seandainya kemarin Tuhan datang itu berarti sama dengan ngomong, sekarang sudah telat Tuhan, Lazarus sudah mati, itu saudara saya sudah mati, istilahnya gitu. Lah, lalu Yesus ngomong sama Marta gini, saudaramu akan bangkit. Saudara kalau misalkan ya punya kakek misalkan, atau nenek, atau siapapun saudara, anggota keluarga kita tuh ada yang meninggal, lalu ada pernyataan dari Tuhan, saudaramu akan bangkit. Apa yang saudara pikirkan? Ini yang ngomong bukan murid loh saudara, yang ngomong itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong dengan jelas, saudaramu akan bangkit. Lalu jawab Marta ini, jawabannya Marta ini cukup mengagetkan bagi saya. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Saudara perhatikan ayat ini. Ini ayat ini terlihat rohani saudara. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Waduh, luar biasa ini pengetahuannya Marta tentang akhir zaman ini luar biasa. Dia percaya bahwa Lazarus saudaranya akan dibangkitkan pada waktu akhir zaman gitu. Tetapi sebetulnya kalimat ini adalah kalimat yang dipakai oleh Marta untuk menutupi keraguannya. Karena Tuhan Yesus di ayat sebelumnya ngomong, saudaramu akan bangkit. Itu maksud dari Tuhan Yesus itu apa sih? Ya bangkit ini, akan bangkit. Seketika ini bakal bangkit. Tapi rupanya ya, Marta ini wis kadung ngecewa saudara. Sudah terlanjur kecewa. Dan Marta ngomong, ya aku tahu saudaraku bakal bangkit nanti. Dia gagal menangkap janji Tuhan saudara. Dia gagal menangkap makna daripada perkataan Tuhan Yesus. Bahwa saudaranya itu bakal bangkit ini seketika nih, sebentar lagi. Dia gagal mempercayai kuasa Yesus. Ini sering terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Apalagi ketika kita mengalami permasalahan yang benar-benar seperti jalan buntu. Kematian ini adalah contoh permasalahan jalan buntu saudara. Karena siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Tidak ada. Kecuali Tuhan sendiri saudara. Jadi permasalahan yang dialami oleh Marta dan Maria waktu di ayat-ayat ini itu adalah permasalahan jalan buntu. Kematian itu adalah permasalahan yang sudah terlanjur terjadi dan tidak akan pernah kembali lagi. Kan begitu saudara. Nah ayat-ayat ini memberikan kita gambaran bahwa manusia ketika mengalami jalan buntu itu seringkali mengalami kekecewaan seperti Marta ini saudara. Dia merasa Tuhan sendiri loh tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan sendiri loh terlambat menolong. Lalu apa lagi dasar iman yang aku punya? Itu pikiran Marta saudara. Sehingga dia ketika dikasih tahu oleh Tuhan Yesus, saudaramu akan bangkit. Marta ngomong, iya nanti bangkitnya, iya saya tahu nanti bangkitnya. Itu adalah pernyataan yang kecewa saudara. Nah saya akan lompat langsung ya saudara, di ayat yang ke-34. Ini setelah ketemu sama Marta, ngobrol sama Marta, lalu Yesus ketemu sama Maria, menuju ke Maria saudara. Nah belum sampai ke Maria ini ya, ayat sebelumnya saudara, ayat sebelumnya. Ayat 33. 32. Nah ini. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ini kalimatnya sama ya dengan yang diomong oleh Marta. Tetapi saudara perhatikan gesturnya, berbeda ini saudara. Gestur ini ya bahasa tubuhnya. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, melihat Tuhan,
Maka tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepada Yesus. Ketika Maria melihat Yesus, dia langsung tersungkur. Gestur ini mirip dengan kisah di Lukas pasal 10 ya saudara. Ketika Marta itu sibuk melayani gitu ya. Lalu dia komplain sama Yesus. Tuhan ini enggak kasihan sama aku tadi loh. Saudaraku ini duduk-duduk saja dan enggak bantu aku. Lalu kan Maria kan lagi duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan Yesus bicara. Mirip kan saudara dengan ini. Jadi yang dilakukan Maria itu selalu itu datang kepada Yesus tersungkur. Tersungkur itu orang yang benar-benar berserah saudara-saudara. Saudara bayangkan ya, dia baru saja kehilangan saudaranya. Dan ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur di bawah kakinya. Saya membayangkan itu seperti seorang anak kecil itu, dia habis dapat masalah terus dia ngadu sama bapaknya. Ngadu, nangis sambil ngadu. Saya yakin waktu Maria ngomong ini, itu dia ngomong sambil meratap, sambil nangis. Saudara bisa bayangkan ketika kita kehilangan seorang saudara, anggota keluarga, itu tangisannya pecah pasti saudara. Tangisannya sudah tidak bisa dibendung. Betapa sedihnya hati Maria. Kehilangan Lazarus. Dan ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur karena dia pikir sudah tidak ada jalan sudah ini. Ya sudah kadang meninggal itu, si Lazarus. Dan dia hanya mengadu kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini saudaraku pasti tidak mati. Ini sekilas kalimatnya mirip saudara. Tetapi coba kita perhatikan kalimat yang selanjutnya. Ayat berikutnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis ya, perhatikan saudara. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Itu kalau bahasa sekarang itu gelo saudara. Hatinya Yesus itu gelo. Ia sangat terharu. Beda ya. Waktu dia ketemu Marta tadi sama ketemu Maria itu beda. Waktu ketemu Maria, hati Yesus ini terharu. Melihat Maria menangis. Dan berkata, ayat selanjutnya 34. Di manakah dia kamu baringkan? Langsung tanya tuh Yesus. Lalu dijawab sama mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Lalu ayat berikutnya, ayat 35. Lah ini termasuk salah satu ayat terpendek di Alkitab. Maka menangislah Yesus. Saya mempelajari ayat ini saudara. Kata menangis di sini tuh menggunakan bahasa Yunani. Namanya dakruo. Artinya itu gini saudara. Menangis terseduh-seduh. Siapa yang menangis ini? Tuhan Yesus. Menangis terseduh-seduh, menangis dengan penuh belas kasihan, menangis dengan hati yang lembut, itu artinya dakru. Kok bisa Yesus itu sampai nangis? Kok bisa? Dia menangis ketika melihat Maria menangis. Hatinya sangat tersentuh. Dia tidak tega lihat orang yang dia kasihi itu menangis. Kenapa sampai Maria mendapatkan perlakuan seperti ini? Kita lihat di Lukas pasal 10 yang tadi saya sebut ya saudara. Lukas pasal 10 ayat 42. Sebelumnya. 10:42. 42. Nah, ini kan jawaban Yesus kepada Marta ya saudara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sebetulnya ayat ini menggambarkan betapa dekatnya hubungan Maria dengan Yesus. Betapa dekatnya hubungan Maria. Marta mungkin kenal sama Yesus dan saya percaya Yesus juga mengasihi Marta. Karena tadi di kitab Yohanes di ayat 5 tadi juga disebut bahwa Yesus mengasihi Marta, kakaknya dan Lazarus. Ketiga-tiganya dikasihi saudara. Tetapi saya melihat ya, menangkap bahwa Maria ini mendapatkan tempat yang spesial. Karena apa yang dia lakukan.
yaitu dia rindu selalu mendengarkan nasihat-nasihat daripada Tuhan. Dia duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Yesus berbicara. Dan oleh Yesus itu sangat dihargai. Sangat dihargai. Nah, ayat ini ya, kembali ke Yohanes tadi, pasal 10 ayat 35, 36 ya. 11 ya, betul. Nah, jadi gini saudara, ayat-ayat ini mengajarkan kita seperti ini. Orang yang dekat dengan Yesus, itu ketika orang itu mengalami permasalahan ya, Tuhan itu akan tersentuh hatinya. Dia tidak tega lihat orang yang dia kasih itu menangis. Dia tidak tega melihat orang yang dia kasih itu menderita karena permasalahan. Dan dia bersegera menolong. Tidak pakai basa-basi seperti ketemu Marta tadi. Jadi Yesus itu mengajarkan kepada kita ya melalui peristiwa ini, saudara. Sebetulnya ada banyak yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini, tetapi saya ingin menyoroti satu hal ini, saudara. Maria menangis datang kepada Yesus, tersungkur kepadanya ketika dia mengalami satu problema. Lalu Yesus melihat Maria menangis, hatinya tersentuh dan ikut menangis juga. Dan akhirnya Yesus membuat mujizat. Lazarus dibangkitkan dan semua orang bersukacita waktu itu, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita ini ya, ketika kita mengalami jalan buntu, saudara, permasalahan yang buntu, di mana kita sudah tidak mungkin lagi melakukan apapun dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita tahu bahwa sebetulnya hanya Tuhan yang bisa melakukan keajaiban, saudara. Kita perlu meniru Maria ini, saudara. Tersungkurlah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus dengan tersungkur. Asalkan selama ini kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan pasti tersentuh hatinya. Dia tidak tega lihat saudara menderita terus. Tidak tega, saudara. Siapa orang tua yang tega melihat anaknya terus-terusan menderita? Tidak ada. Ini yang terjadi kepada Maria. Dan saya percaya ketika orang-orang yang dekat dengan Yesus itu mengadu kepada Tuhan ya, mengadu kepada Yesus tentang permasalahannya, Tuhan ini sudah buntu, sudah tidak mungkin ada jalan keluar, sudah tidak bisa, sudah aku menyerah. Maka Tuhan akan bersegera melakukan keajaiban. Amin. Jadi seperti itu, saudara. Saya ingin menyaksikan tentang sekolah ya, saudara, karena saya ini kan aja di SMP. Murid kami ya SMP itu tidak banyak. Cuma 34 siswa. Lalu tahun lalu kami mendaftar ke program sekolah penggerak, saudara. Sekalian saya jelaskan sedikit. Program sekolah penggerak ini adalah program prioritasnya Kementerian Pendidikan untuk mengubah kurikulum nasional, saudara. Jadi menurut Pak Menteri itu kurikulum ini harus dirubah dan itu tidak bisa dirubah dengan cara biasa. Tetapi harus ada sekolah-sekolah yang dijadikan semacam pilot project, gitu. Pilot project. Di mana sekolah itu akan dikasih bantuan dalam bentuk macam-macam, saudara. Ada dana, support, pelatihan-pelatihan, lalu tenaga-tenaga ahli yang diperbantukan untuk membantu mengembangkan kurikulum di sekolah-sekolah penggerak, gitu, saudara. Nah, sekolah-sekolah yang mau menjadi sekolah penggerak itu harus mendaftar dan ikut seleksi. Saudara tahu ya, waktu saya ikut seleksi itu, saya itu sebetulnya tidak punya kepercayaan diri. Karena ya itu tadi, saya berpikir sekolah ini kan ada di desa ya, saudara. Lalu murid saya sedikit, cuma 34. Kalau dibanding sama sekolah-sekolah di Lumajang, banyak sekolah yang ratusan muridnya, saudara. Untuk satu angkatan. Nah, tetapi gini, saudara, waktu mendaftar ya, saya ajak guru-guru berdoa. Kalau kita memang kepingin gabung ya di sekolah penggerak, ayo kita doa. Kita berdoa, minta supaya seleksi sekolah penggerak ini kita lolos. Gitu, saudara. Walaupun saya pikir ini agak sulit ya, karena saingannya kan sekolah-sekolah besar. Seluruh Indonesia lagi, bukan cuma di Kabupaten Lumajang. Nah, rupanya saudara, setiap kabupaten itu juga nanti ditetapkan misalkan yang lolos berapa, itu enggak semua akan diloloskan, enggak semua. Itu bergantung keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan juga. Nah, singkat cerita akhirnya sekolah kami dinyatakan lolos seleksi.
Puji Tuhan saya bersyukur ya. Terus terang saya ini mengejar ininya ya, karena label sekolah penggerak ini menurut saya akan sangat membantu nama sekolah terangkat. Jadi begitu. Nah, ketika diumumkan ya saudara, itu ada pengumuman seperti ini. Nanti pendampingannya itu berdasarkan tipenya, model sekolah penggeraknya. Saudara tahu ya, ada 3 tipe, ada 3 model sekolah penggerak. Yang pertama yang dianggap perlu pendampingan secara intens, itu tipe 1 namanya. Model pertama. Ini dianggap perlu pendampingan yang intens. Karena mungkin dianggap sekolahnya masih belum terlalu siap untuk jadi sekolah penggerak. Nah, tipe kedua itu yang moderate, yang cuma dikawal 2 bulan sekali gitu. Kalau yang intens itu sebulan sekali itu dimonitor. Nah, model 2 itu yang moderate. Ya, model 3 itu yang dianggap sudah ready jadi sekolah penggerak. Dianggap sudah siap mempraktekkan kurikulum sekolah penggerak. Dan itu dimonitor setiap 3 bulan sekali saja. Nah, diumumkan saudara, tahu ya, SMP Pelayanan Kasih itu kebagian model 3. Kaget saya, loh kok dapat model 3? Padahal saya ini enggak pede kan dengan ya jumlah murid itu, saya masih berpikir seperti itu kan saudara. Jumlah murid saya sedikit dan sebagainya, ya belum punya banyak fasilitas, belum punya prestasi. Tetapi saya kaget, kok bisa dapat sekolah penggerak model 3? Dan kalau saudara tahu ya saudara, itu saya dengar dari pengawas saya di dinas, itu sampai dipertanyakan sama pengawas-pengawas yang lain. Loh kok bisa ini sekolah Pelayanan Kasih ini kena model 3? Loh ya enggak tahu, kan bukan kita yang menentukan itu. Yang menentukan itu adalah ini ya, Balai Besar Guru Penggerak, itu yang punya gawe di sekolah penggerak. Saya waktu melihat itu ya saudara, saya pikir gini, bener ya, firman Tuhan itu kan ngomong. Apa ya, saya sampai enggak bisa berkata-kata saudara. Jadi gimana pun hebatnya ya kita, itu akan kalah sama orang yang disertai Tuhan. Itu sudah menurut saya sudah jadi hukumnya ya saudara. Jadi sehebat apapun seseorang ya, dia akan tetap kalah sama orang yang disertai Tuhan. Itu susah wis. Kalau disertai Tuhan, sudah habis perkara sudah. Lah ini yang terjadi ya saudara. Di kejadiannya Marta dan Maria ini saudara. Sama-sama dikasihi, tetapi Maria ini lebih disertai Tuhan. Lah kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan menyertai kehidupan kita, saudara percaya. Semua permasalahan yang saudara hadapi, itu tidak akan ada artinya saudara. Karena Tuhan yang menyertai kita itu jauh lebih besar. Segala yang diperbuat oleh Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Asalkan kita ini mengasihi Dia, percaya sungguh-sungguh padanya. Kita akan buka ya ayatnya di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ingat ya saudara, Allah memang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ini khusus bagi mereka yang mengasihi Tuhan saja. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara percaya saudara ini adalah orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Dan saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara memang mengasihi Tuhan, saya percaya saudara pasti akan mengalami keajaiban demi keajaiban. Untuk itu ya saudara, saya simpulkan khotbah saya. Yang pertama, mari kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti Maria saudara. Harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Lewat doa, lewat baca firman, lewat pujian penyembahan. Bangun saudara. Karena ini adalah kuncinya. Orang yang mengasihi Tuhan, ingat ya saudara, beberapa waktu lalu saya pernah menyampaikan orang yang mengasihi Tuhan itu orang yang taat akan firman Tuhan. Dan itu kuncinya.
Ada di pembacaan firman Tuhan, ada di doa, ada di pujian penyembahan. Sering-seringlah duduk dekat kaki Yesus dan dengarkan Tuhan berbicara. Ini yang pertama. Yang kedua, saat permasalahan tiba, terutama permasalahan yang jalan buntu, saudara. Datang pada Yesus seperti Maria. Tersungkurlah di kakinya. Mengadulah, enggak apa-apa. Sampaikan apa permasalahanmu kepada Tuhan. Walaupun sebetulnya Tuhan sudah tahu masalahmu. Tetapi saya yakin kalau kita ini tersungkur kepadanya, itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar berserah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan permasalahan kita. Dan yang ketiga, tetaplah beriman dan percaya bahwa di dalam situasi apapun, asal Yesus ada ya, asal Tuhan Yesus hadir, maka semuanya pasti akan baik-baik saja. Amin. Yang penting itu kita percaya bahwa Yesus sanggup melakukan apapun, saudara, yang jauh melebihi apa yang kita pikirkan, jauh melebihi apa yang kita bisa bayangkan, saudara. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Bersamamu Bapa ku lewati semua. Haleluya Jesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami percaya tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Hanya perkenanan Tuhan saja, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar. Yes my Lord, besar melimpah bagi. Bersamamu Bapa, kami percaya saat bersama Tuhan, kami sanggup melewati segala perkara dalam hidup kami. Oh, ku lewati semua. Yes my Lord, perkenanan-Mu yang meneguhkan hati kami Tuhan. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Bersamamu Bapa, kami melewati semua. Bersamamu Bapa, saya serahkan kepada Bapak Isworo. Ku lewati semua, berkenanan Tuhan, berkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku,
besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami mampu menghadapi banyak perkara. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu kami mengalami kemenangan. Syakara bala barala 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 barala. Hinaya kara barala 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 barala. Saudara yang punya pergumulan berat, dimanapun saudara berada dan tinggal, mari kita belajar seperti Maria yang mendekat kepada Tuhan, membangun keintiman, membangun kedekatan dengan Tuhan. Dan kita melihat Tuhan menyatakan kasih-Nya, menaruh belas kasihan. Dan saya percaya sore hari ini dimanapun saudara berada, mari sama-sama berseru kepada Tuhan. Datang menghadap kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki-Nya. Dan dipastikan pertolongan Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang dekat Tuhan. Ada tempat di hati Tuhan, di saat kita mau melekat kepadanya. Setiap kita orang yang mengasihi Tuhan, layak mendapat pertolongan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tiap-tiap kali Engkau mengingatkan setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk kami membangun kehidupan yang melekat kepada-Mu ya Tuhan. Dekat dengan Engkau ya Tuhan, seperti Maria ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah tinggal diam. Dan memang Engkau Tuhan selalu Allah yang menyertai kehidupan kami. Bahwa setiap kami umat-Mu terus mengasihi dan mencintai Engkau. Lebih lagi dan lebih lagi ya Tuhan. Dan supaya setiap kami mengalami banyak hal dalam kehidupan kami. Seringkali kami tidak berdaya. Seringkali kami tidak mampu mengatasi persoalan kehidupan. Tantangan kehidupan. Pencobaan yang datang bertubi-tubi Tuhan. Seringkali kami tidak mampu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus belajar mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakanlah kebesaran-Mu Bapa atas setiap kami umat-Mu yang datang kepada-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan umat-Mu yang dalam pergumulan-pergumulan berat. Nyatakan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu nyatakan di dalam persoalan dan pergumulan hidup setiap umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mereka yang menghadapi kelemahan tubuh juga Tuhan. Mereka yang sakit ya Bapa. Kami melepaskan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Mereka semua dipulihkan, mereka disembuhkan ya Tuhan. Mereka yang berkumpul untuk usaha pekerjaan mereka, untuk keuangan mereka ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan umat-Mu berani mendekat kepada-Mu Tuhan. Berani tersungkur Tuhan, membayar harga datang kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka mendapat jawaban tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati kami semua umat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.